Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama bagaimana cara kita menginstal Burp Suite, mengkonfigurasi, terus menangkap paket pertama kali di Burp Suite. Nah, untuk cara instalasinya itu sangat mudah. Yang pertama-tama teman-teman eh, masuk ke browser bebas pakai Mozilla, Chrome ataupun Edge, itu bebas. Di sini kita ketikkan Burp Suite, Burp Suite, Burp Suite. Nah, di sini teman-teman pilih yang download and install. Lalu di bagian download and install, teman-teman pilih yang community edition ya. Karena yang profesional ini itu berbayar. Kita klik community edition. Nah, di sini kalau teman-teman itu pakai sistem operasi Windows, di sini pilih yang Windows X64 dan Burp Suite Community Edition lalu download. Nah, kalau untuk seperti saya ya di Kali Linux itu sebenarnya dari awal itu sudah dikasih Burp Suite ya. Defaultnya itu udah ada Burp Suite. Nah, untuk cara instalasi kalau di Ubuntu ataupun Debian dan lain-lain itu menggunakan sudo apt install Burp Suite. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan saya sudah memiliki Burp Suite ya. Ini Burp Suite is already the newest version. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara kita itu mengkonfigurasi browser kita itu dengan Burp Suite supaya request yang kita kirim dari browser itu masuk ke Burp Suite dulu sebelum dikirimkan ke server gitu. Nah, yang pertama-tama teman-teman buka Burp Suite seperti ini atau bisa dari sini ketikkan Burp Suite. Nah, lalu tekan enter. Di sini kalau ada pilihan ini ya defaultnya ini ya, karena kita pakai yang versi gratis, kita menggunakan temporary project in memory, lalu enter. Nah, di sini kita pakai defaultnya saja menggunakan use Burp default, start Burp. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini itu tampilan dashboardnya ya belum ada apa-apanya ya karena kita belum mengcapture sebuah traffic. Di sini ada dashboard, target proxy, intruder, repeater dan lain-lain sampai di bagian request timer. Nah, kita di sini pindah di bagian proxy ya. Bagian proxy kita fokus di bawahnya ini. Ini loh. Nah, ini. Nah, kita pergi ke proxy setting. Nah, di sini kan udah ada ya proxy listener-nya itu berada di localhost di port 8080. Nah, bagaimana kita bisa menangkap paket ke Burp Suite ya? Itu caranya kita masuk ke browser lagi, kita setting proxy-nya itu sama seperti proxy yang dimiliki oleh Burp Suite. Ini ya, 127.001.80.80. Kita masuk ke setting, ke bagian ini setting, lalu di bagian network. Nah, network setting, teman-teman klik setting. Nah, di sini kan bisa menggunakan bentar ya. Nah, kalau settingan awalnya kan di bagian configure proxy ini use system proxy setting, ini kan defaultnya. Nah, teman-teman ganti ke bagian manual proxy configuration gitu ya di 127.001 sama di port 8080. Nah, tapi saya di sini itu lebih menyarankan pakai extension saja, namanya itu Foxy Proxy. Di sini saya kembalikan ke defaultnya. Di sini di bagian extension times. Nah, teman-teman cari di sini ya, namanya
proxy ini, lalu enter. Nah, di sini Foxy Proxy itu berada di paling atas ya. Ini. Nah, teman-teman klik lalu kalau teman-teman belum punya itu di sini itu ada install gitu ya. Lalu teman-teman install. Nah, kalau sudah terinstall itu akan berada di atas sini. Nah, ya, Foxy Proxy. Lalu teman-teman masuk ke bagian option, lalu masuk ke bagian proxy. Nah, di sini kan saya sudah ada kan ya. Nah, kalau teman-teman belum, teman-teman tinggal klik add, lalu atur namanya Burp Suite ya, misalkan Burp Suite. Lalu di bagian type, country sama city atau yang lainnya itu biarkan default. Nah, yang teman-teman setting itu di bagian ini ya, di bagian hostname lalu di bagian port 127.0.0.1 sama di port 80. Nah, berhubung saya ini kan sudah ada ya. Nah, saya hapus saja. Nah, seperti ini. Settingannya sama ya, seperti apa yang saya contohkan. Lalu klik save. Nah, lalu bagaimana cara menangkap paket pertamanya gitu kan ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah mengatur proxy-nya itu sama, teman-teman itu ini di bagian Burp Suite itu di bagian intercept itu teman-teman aktifkan intercept-nya itu jadi on. Oke, jadi on seperti ini. Sini saya belum mengaktifkan, tapi teman-teman kalau belum atau pertama kali menginstal Burp Suite, teman-teman aktifkan intercept on-nya. Nah, lalu teman-teman aktifkan ininya ya. Nah, proxy-nya itu di Burp Suite. Di sini saya disable dulu. Nah, lalu teman-teman itu refresh halaman bebas gitu. Nah, ketika nanti teman-teman itu refresh halaman, pasti akan muncul Burp Suite Community Edition sertifikat. Nah, untuk sertifikatnya itu seperti ini. Saya buka dulu sertifikat. Bentar, download. Nah, untuk sertifikatnya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau sudah mendapatkan sertifikatnya, teman-teman masuk di bagian setting lagi, lalu cari di bagian share. Nah, klik di view sertifikat. Nah, teman-teman kan ini ada banyak nih menunya. Teman-teman di bagian authorities, lalu teman-teman import sertifikat teman-teman tadi. Nah, ini lalu klik open. Kalau sudah klik OK. Nah, saya aktifkan proxy-nya dulu ya. Oke, di sini saya aktifkan Foxy proxy-nya. Nah, ini cara untuk menangkap paket pertamanya. Teman-teman bebas mau di sini baru seperti mengetikkan Google. Nah, udah langsung ketangkap ya walaupun belum kita enter. Nah, coba kita ulangi lagi. Ntar kita. Nah, di sini saya jelaskan juga ya fungsinya forward. Forward itu artinya mengizinkan atau nge-forward lah ya, meloloskan gitu. Di sini saya drop aja dulu. Lalu di sini saya coba refresh. Nah, kita udah berhasil menangkap paket pertama di Burp Suite. Nah, untuk next videonya kita akan melakukan kita akan membahas fitur intruder ini ya. Nah, caranya ngirim itu seperti ini. Klik kanan lalu send to intruder. Nah, kita akan membahas intruder. Nah, intruder itu apa? Teman-teman bisa tonton video sebelumnya ya. Itu sudah saya jelaskan fungsinya intruder, repeater, sequencer, decoder ya. Kalau nggak salah saya juga sebutkan comparer juga. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, intruder yang akan kita bahas di next video ini fungsinya kurang lebihnya itu untuk melakukan penyusupan atau serangan brute force gitu ya.
Nah, bagi teman-teman yang kemarin, minta, dilanjutkan videonya, saya minta maaf dulu ya sama teman-teman kemarin karena saya itu, sibuk banget ya di kampus karena, eee, ujian, terus ada projek-projek itu banyak, jadi baru sempet sekarang ini. Oke, nah teman-teman kalau penasaran dengan, pembahasan intruder, itu mungkin, nggak sampai 1 minggu lagi saya akan buat intruder ini lengkap ya. Kita juga akan bahas, tipenya seperti sniper attack, terus battering ram, terus big fork, terus cluster bomb. Nah, tapi yang akan kita pakai nanti itu, sniper attack sama cluster bomb ya, karena ini adalah, yang sangat overpower. Nah, untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Jika ada, salah kata atau teman-teman itu belum, memahami apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.